Momen-momen krusial dalam insiden pembunuhan Joshua diberagakan para tersangka dalam rekonstruksi. Namun adegan-adegan itu dinilai sama sekali tidak menampakkan emosi yang jelas dan terkesan mengikuti arahan saja. Adegan para tersangka khususnya Sambo dan Putri direkonstruksi dinilai tak menunjukkan spontanitas yang mengindikasikan jauh dari kejujuran. Sejumlah adegan yang seharusnya krusial dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua dinilai tidak ditunjukkan secara natural, bahkan cenderung terkesan mengikuti naskah yang ada. Pakar mikroekspresi Monica Kumalasari mendapati hal tersebut di sejumlah adegan yang sejatinya genting karena berkaitan dengan motif dan perencanaan pembunuhan. Sejumlah momen genting sejatinya terekam jelas di ingatan dan akan terlihat di wajah masing-masing tersangka. Kita kan tidak tahu nih apa yang diperbincangkan, ya. Kalau ini merupakan bagian dari yang perbincangan biasa, apakah ini krusial atau tidak? Kalau krusial itu masuk ke dalam episodic memory yang kita harus put on it, dan di situ adalah justru malah intinya yang kita bisa melihat bagaimana ekspresi dari seseorang ketika ini adalah peristiwa yang genting nih, yang merupakan episodic memory. Namun sejumlah adegan seperti adegan Magelang yang disebut-sebut sebagai peristiwa yang memicu pembunuhan justru dinilai sama sekali tidak menampakkan emosi yang jelas dan terkesan mengikuti arahan saja. Tidak terlihat juga mikroekspresinya, ya, tetapi masih konsisten dengan si low power pose yang badan menunjuk, membungkuk. Dan kemudian apakah posisi tidurnya real seperti ini hanya beliau yang tahu gitu. Dan di sini tidak menampakkan emosi yang jelas terlihat. Jadi seperti menjalani satu skrip. Tapi dari gesturnya ya seperti sedang menjelaskan sesuatu, ya. Kita berharap bahwa di sini akan banyak emosi-emosi, ya, yang lebih terungkap, ya. Namun kita tidak mendapatkan hal tersebut karena dilakukannya juga slow motion dan posisinya juga posisi kamera juga ada di belakang. Posisi kamera ada di belakang, ya. Dan ya posisi tidurnya tegang. Momen pertemuan antara Sambo dan Putri dalam adegan perencanaan yang diwarnai pelukan dan kecupan di kening dinilai tak menunjukkan spontanitas yang mengindikasikan jauh dari kejujuran. Kalau ini adalah sesuatu peristiwa yang krusial, duduk di kursinya aja sudah kembali lagi mengingat semuanya, ya. Tetapi yang saya amati di sini adalah tidak ada spontanitas. Dua-duanya seperti ya menjalani saja gitu. Terus kemudian ada jeda waktu di mana kita melihat bahwa ini tidak spontan. Dan salah satu esensi dari suatu kejujuran adalah adanya spontanitas. Adapun mikroekspresi yang ditampilkan Sambo dan Putri disebut lebih menunjukkan ekspresi tidak berdaya. Yang paling jelas tadi saya katakan di mikroekspresi di wajah, ya, atau terlihat dari badan yang lebih freeze, ya. Tetapi yang muncul di sini adalah kan sebenarnya membungkuk, lebih kepada posisi tidak berdaya, gitu. Rekonstruksi yang digelar pihak penyidik Polri memang hanya menampilkan sejumlah adegan para tersangka tanpa disertai dialog yang menyertainya, sehingga publik tetap dibuat bertanya-tanya mengenai konstruksi kejadian yang sebenarnya. Tim TV One mengabarkan. Rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat selesai setelah berlangsung selama 7,5 jam. Rekonstruksi menampilkan reka adegan di 3 lokasi, yaitu di Magelang, rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling, dan rumah dinas Verdi Sambo di Jalan Duren 3. Terdapat 78 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi tersebut. Rekonstruksi dimulai dengan adegan yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Adegan ini direka ulang di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling. Salah satu adegan yang diperagakan ialah saat Putri Chandrawati berbaring. Kemudian ada adegan Kuat Ma'ruf yang berada di dekat Putri yang berbaring.
Setelah itu tampak pemeran Brigadir J juga berada di dekat Putri Chandrawati. Usai menggelar rekonstruksi peristiwa Magelang, penyidik Barreskrim Polri melakukan reka adegan di kediaman pribadi Verdi Sambo di Saguling, Jakarta Selatan. Dalam reka ulang, Sambo dipertemukan dengan istrinya Putri Chandrawati yang juga menjadi tersangka. Ini adalah pertemuan pertama Verdi Sambo dan Putri usai Sambo ditahan di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Verdi Sambo memperagakan adegan memeluk istrinya Putri Chandrawati di sebuah sofa dalam rekonstruksi yang digelar di rumah pribadi Verdi Sambo di Saguling, Jakarta Selatan. Setelah itu Sambo memperagakan adegan tengah berkomunikasi dengan seseorang melalui HT. Rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat juga dilakukan di rumah dinas Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Rumah dinas Verdi Sambo ini merupakan tempat kejadian perkara pembunuhan Brigadir Joshua, di mana diperagakan 27 adegan yang berkaitan dengan pembunuhan Brigadir J. Rekonstruksi di Duren 3 ini mempertemukan kelima tersangka, termasuk Verdi Sambo dan Baradae. Adegan diawali dengan kedatangan Putri Chandrawati, Bribka Riki, dan Kuat Ma'ruf. Di lokasi ini rekonstruksi dihadiri 10 jaksa, perwakilan dari Kompolnas dan Komnas HAM. Detik-detik penembakan Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J diperagakan dalam rekonstruksi di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Brigadir Joshua ditembak hingga meninggal dunia. Momen ini merupakan detik-detik terakhir Joshua sebelum dieksekusi di dalam rumah dinas Verdi Sambo. Rekonstruksi berlanjut pada momen Joshua memohon-mohon sebelum ditembak Barada Eliezer. Barada Eliezer terlihat memegang pistol dan mengarahkannya ke arah Brigadir Joshua. Brigadir Joshua yang diperankan pemeran pengganti tampak menunduk dan seolah memohon-mohon kepada Barada Eliezer. Dengan komitmen Bapak Kapolri, tim sus diperintahkan untuk setransparan mungkin di dalam pelaksanaan rekonstruksi yang berjalan 7,5 jam tersebut. Seluruh rangkaian sudah kita adegankan dari 3 TKP, 2 TKP asli dan 1 TKP yang pengganti, yaitu TKP di Magelang. Magelang tadi sudah kita mainkan dari jam 10 pagi dengan melibatkan 4 tersangka. Kemudian ada beberapa saksi terkait menyangkut masalah peristiwa yang di Magelang sudah dilaksanakan. Kemudian di TKP kedua yang di Saguling juga di 36 adegan juga sudah diperagakan oleh para tersangka dan juga ada saksi terkait menyangkut masalah peristiwa yang ada di Saguling. Demikian juga TKP yang terakhir, TKP di Duren 3. Ada 27 adegan juga diperankan semuanya oleh para tersangka dan juga para saksi terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut. Demikian juga untuk pelaksanaan rekonstruksi ini tetap sesuai dengan perintah Bapak Kapolri agar transparan, akuntabel, dan objektif. Kita juga menghadirkan para pihak. Dari pihak eksternal, ada dari pengacara para tersangka juga hadir. Kemudian dari pihak eksternal juga, dari komisioner Komnas HAM mengikuti secara runtut. Dari TKP pertama, kedua, dan TKP ketiga. Demikian juga dari Kompolnas juga mengikuti, dan dari LPSK. Juga melakukan pendampingan terhadap Barada E, dari mulai TKP 1, TKP 2, dan TKP yang ketiga. Rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat selesai setelah berlangsung selama 7,5 jam. Tim TV One mengabarkan. Dalam rekonstruksi pembunuhan berencana Brigadir Yosua, sejumlah fakta menarik terekam kamera, diantaranya saat Verdi Sambo dan Putri Chandrawati dipertemukan.
Pasangan suami istri itu saling berpelukan. Dalam rekonstruksi yang digelar di rumah pribadi Verdi Sambo di Saguling 3, Jakarta Selatan, Sambo memperagakan adegan tengah berkomunikasi dengan seseorang melalui HT. Putri Chandrawati saat itu pun sedang mendampingi Sambo yang duduk di sofa panjang. Yang menarik, meski adegan ini terekam tidak lama, Sambo nampak begitu erat memeluk Putri hingga mencium kening sang istri. Fakta menarik lain adalah saat rekonstruksi berlangsung di ruang kerja Sambo. Nampak seorang polisi membukakan minuman mineral botol yang kemudian disodorkan untuk Sambo.